Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Peserta didik kelas 12 jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Pada video pembelajaran sebelumnya, saya sudah membahas tentang materi KD 3.11 yaitu Visual Merchandising. Dan pada video pembelajaran kali ini, saya akan melanjutkan untuk membahas masih dalam KD 3.11 yaitu tentang ide inovatif penataan produk. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang ide inovatif penataan produk supermarket, kemudian ide inovatif penataan produk fresh, dan ide inovatif penataan produk fashion. Kita akan mulai untuk ide inovatif penataan produk supermarket. Pada saat kalian masuk ke dalam toko atau supermarket, tentu mungkin ya, kalian pernah melihat penataan atau display semacam itu, yang seperti pada gambar. Nah, pada saat kalian datang atau melihat, belum pernah terfikir oleh kalian ini namanya apa dan mengapa seperti itu, lalu bagaimana penataannya. Penataan produk yang seperti itu, seperti yang ada dalam gambar, adalah disebut dengan wing stage, yaitu penataan produk dengan cara diletakkan di sisi ujung kiri dan kanan gondola. Biasanya, produk yang diletakkan di sana adalah memiliki ciri merupakan produk tren dan diminati. Kemudian, produk ringan, murah, dan barang impulse buying. Kemudian, produk dengan keuntungan tinggi. Cross merchandise dengan produk sejenis saling melengkapi. Untuk cara penataannya adalah dengan cara yaitu satu lorong terdiri atas satu wing stage saja dan digunakan untuk memajang satu value. Merek produk menghadap ke depan. POP diletakkan pada penggantung atau hanger yang menempel di sisi atas. Bagian atas karton dapat dipotong miring agar produk terlihat oleh konsumen. Berikutnya yaitu dancing up, yaitu sistem penataan produk di lorong antar gondola. Cara penataannya adalah lebar lorong gondola blok minimal 150 cm. Banyaknya dancing up tergantung jumlah gondola blok pada tiap-tiap lorong. Misalnya, satu dancing up untuk 6-11 gondola blok, 2 dancing up untuk 12-17 gondola blok, dan 3 dancing up untuk 18-22 gondola blok. Dalam satu lorong, display diletakkan pada satu sisi saja sesuai letak wing stage-nya dan diletakkan menempel pada gondola blok dengan posisi miring 45 derajat. Jika di antara gondola blok terdapat pilar, dancing up diletakkan di pilar. Penempatannya di tengah dan seimbang antara sisi-sisinya. Satu karton terbawah utuh, merek menghadap ke depan. Kemudian kertas karton dipotong bagian atasnya agar produk terlihat oleh konsumen. Ketinggian display kurang lebih 150 cm. Hanya boleh untuk memajang 2 nomor value saja. Kemudian ciri produk yang biasanya diletakkan pada dancing up adalah produk yang dikemas dalam kaleng atau karton atau plastik pembungkus. Produk fast moving dan memiliki harga yang cukup murah. Berikutnya yaitu end gondola, yaitu rak gondola yang posisinya berada di ujung rak gondola double. Cara penataannya adalah produk untuk display berjumlah maksimum 4 item. Produk boleh bervariasi tetapi tidak diperbolehkan. Beberapa ukuran dengan ketentuan produk yang dipajang tersebut sejenis dan saling melengkapi. Susunan display harus mengikuti standar display gondola ujung. Untuk shelving paling bawah bisa menggunakan brand blocking vertikal ataupun horizontal. Produk dengan warna gelap dan terkesan berat sebaiknya diletakkan pada shelving bagian bawah, sedangkan warna terang atau muda dan terkesan ringan diletakkan di bagian atas. Dalam pemasangan POP, item produk perlu diperhatikan. Jika dalam satu shelving hanya ada satu produk, POP diletakkan di tengah.
Tetapi jika ada lebih dari 2 produk, POP diletakkan di tengah tier atau barisan pemajangan produk dari depan ke belakang. Produk yang memiliki nilai jual tinggi atau paling diminati konsumen diletakkan pada posisi rak tepat pada pandangan konsumen saat posisi berdiri atau yang disebut dengan golden zone. Penuhi dulu bagian depan rak, jangan sampai ada yang kosong. Biasanya untuk produk yang ditata pada end gondola adalah produk yang bersifat fast moving atau cepat laku dan tidak melebihi 4 item. Berikutnya yaitu floor display, yaitu sistem penataan produk dengan meletakkan produk beserta kemasannya langsung di lantai. Biasanya pada saat-saat tertentu ya, pada hari raya atau pada saat back to school, karena produk yang dipajang banyak biasanya menggunakan penataan dengan menggunakan floor display, sehingga produk yang diletakkan atau ditata cirinya adalah produk yang sejenis. Cara penataannya adalah floor display berukuran 1x2 atau maksimal 2x2 meter persegi dan disesuaikan dengan kondisi tempat. Tinggi floor display kurang lebih 120 sampai 170 cm. POP yang digunakan adalah standing POP yang dipasang di atas floor display. Bisa juga menggunakan POP yang digantung di plafon. Kemudian produk ditumpuk di atas satu sama lain. Pada bagian bawah terkadang diberi alas. Ditempatkan di tempat yang strategis agar tidak mengganggu lalu lintas konsumen, tetapi tetap mudah dilihat. Selanjutnya yaitu tentang clip strip, yaitu produk yang ditempel pada sebuah plastik berukuran panjang dan digantung pada space yang terdapat di gondola. Coba perhatikan gambar yang ada di samping. Di situ ada plastik yang berukuran panjang ya pada rak atau shelving. Nah, itulah yang disebut dengan clip strip. Ciri produk yang diletakkan adalah produk yang masih berhubungan dengan produk yang dipajang di gondola tersebut. Kemudian cara penataannya adalah ditempel pada sebuah plastik berukuran panjang kemudian digantung. Standar jumlah clip strip dalam satu gondola adalah 3 buah. Dalam satu clip strip, produk tidak boleh terlalu penuh. Brand harus dapat terlihat. Berikutnya akan kita bahas yaitu penataan produk fresh. Penataan produk fresh memerlukan ide inovatif. Selain sebagai upaya mempermudah konsumen mencari produk yang dibutuhkannya, penataan ini berfungsi menarik perhatian calon konsumen. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penataan produk fresh adalah yaitu untuk pertama yaitu penataan produk sayur. Jenis produknya yang perlu diperhatikan adalah biasanya sayur ini bentuknya daun, bisa buah dan bunga, kemudian umbi dan akar, dan bisa juga jamur. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah mutunya. Mutu akan terlihat pada kesegaran, ikatan, ukuran, jenis, dan kesinambungan. Kemudian untuk menatanya atau mendisplaynya adalah yang perlu diperhatikan yaitu menyiapkan POP, memberi label sebelum dipasang, mengelompokkan berdasarkan jenisnya, menggunakan nampan, berisi air untuk sayuran daun yang diikat, kemudian pajangan selalu dirapikan, dan perhatikan arus barang itu harus FIFO, yaitu first in first out. Kemudian disemprot dengan air bersih sesering mungkin. Kemudian untuk penataan produk buah, biasanya dikelompokkan jenisnya adalah lokal dan impor. Kemudian untuk mutunya terlihat pada segarnya buah, kemudian ukuran yang seragam, kemudian tidak cacat dan tidak busuk. Kemudian untuk penataan produknya atau displaynya yaitu bahwa warna harus seimbang.
Kemudian ukuran buah relatif sama. Rotasinya adalah FIFO, mencantumkan POP, kemudian dirapikan dan disortir setiap saat, dan pajangan harus terlihat penuh. Lalu bagaimanakah untuk penataan produk daging? Jenis produknya biasanya adalah ayam, sapi, ikan, dan delicatessen, yaitu produk daging ready to eat seperti sosis, cooked beef, dan sebagainya. Kemudian mutunya adalah dilihat dari kesegaran, lokal, dan impor. Displaynya adalah dipajang sesuai dengan kelompoknya, pisahkan bahan mentah dan hasil olahan. Pastikan suhu showcase antara 16 sampai 20 derajat Celcius dan frozen island antara 0 sampai 2 derajat Celcius. Gunakan nampan yang bersih dan kering untuk peralatan display. Potongan daging yang berlemak diletakkan di sebelah atas. Kemudian ikan basah dipajang di atas es serut. Di tempat pajangan ikan disediakan mangkok yang berisi air dan potongan jeruk nipis untuk tempat cuci tangan para konsumen. Tutup nampan yang berisi produk dengan plastik wrap, kemudian mencantumkan POP dan label pada kemasannya, dan buat cross merchandising. Masih dalam produk fresh, yaitu penataan produk dairy. Jenis produknya biasanya adalah dairy lokal, kemudian internasional, es krim, dan frozen cake. Mutunya biasanya dilihat atau dikelompokkan berdasarkan lokal dan impor. Displaynya adalah dengan cara dikelompokkan sesuai dengan jenis atau kegunaan produk. Membuat pajangan semenarik mungkin dengan komposisi warna, label, dan merek yang menghadap ke depan. Kemudian pajangan selalu dirapikan, selalu terlihat cukup dan berkesinambungan. Kita lanjutkan untuk teknik penataan produk fashion. Ada beberapa teknik pemajangan produk fashion yang dapat menarik pengunjung untuk membeli. Yaitu antara lain adalah kita akan membahas tentang teknik penggunaan gantungan atau hook dan hanger. Teknik menggunakan gantungan atau hook dan hanger adalah sebagai berikut. Dalam satu counter hanya terdapat satu atau dua jenis hanger. Dalam satu hanger hanya ada satu item, jenis, atau desain. Kemudian apabila hanger tidak cukup, lakukanlah kombinasi visual presentasi yang paling sesuai. Misalnya atas bawah atau top bottom. Selain itu lakukanlah pemisahan berdasarkan ukuran untuk mempermudah pemilihan bagi konsumen. Bagi T-stand yang berdekatan, kepala hanger berhadap-hadapan. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping itu yang bagian atas. Kepala hanger saling berdekatan. Kemudian bagi T-stand yang berjauhan, kepala hanger menghadap ke kiri semua. Perhatikan gambar yang ada di samping bawah. Kepala hanger semuanya menghadap ke kiri. Kemudian motif atau warna yang terbaik ditampilkan di muka. Karena warna adalah salah satu unsur penting pada produk yang dapat digunakan untuk menarik pengunjung. Kemudian, teknik pemajangan dengan cara digantung. Yang pertama adalah tampak depan atau face out. Coba perhatikan gambar yang ada di situ. Face out adalah teknik pemajangan produk dengan menggunakan hanger. Produk yang dipajang menghadap ke depan. Kepala gantungan harus menghadap ke kiri dan bagian muka baju menghadap ke depan. Kemudian, yang kedua atau sampingnya adalah tampak samping atau set out. Set out adalah teknik menggantung dengan menggunakan hanger dan produk yang dipajang menghadap ke samping. Pada hang rod, jarak tetap dijaga
agar sama ya, yaitu sekitar 2,5 cm atau sekitar 2 ruas jari dan tetap rapi. Urutkan size dari depan ke belakang dari ukuran terkecil yaitu S ke ukuran yang terbesar. Kemudian kita lanjutkan untuk teknik pemajangan ditumpuk. Ada beberapa ketentuan untuk pemajangan yang ditumpuk, yaitu untuk melipat produknya, yaitu sesuaikan ukuran lipatan dengan panjang rak atau fixture atau rak dinding. Memakai folding board saat melipat baju agar ukuran lipatannya sama. Kemudian untuk pakaian yang memiliki motif dan detail dengan nilai jual tinggi, sebaiknya jangan dilipat. Jenis pakaian yang tepat untuk dilipat biasanya adalah kemeja. Lalu bagaimanakah teknik menumpuk lipatan? Setelah tadi kita bahas tentang bagaimana produk yang dapat dilipat, sekarang teknik menumpuk lipatannya. Tinggi tumpukan yang ideal adalah sekitar 15-20 cm. Kapasitas fixture dengan jumlah produk harus seimbang. Besar lipatan sesuai dengan kapasitas fixture, kemudian beri jarak antara tumpukan satu dan tumpukan berikutnya minimal 3 cm. Pada rak susun, jarak ideal antara rak satu dan lainnya kurang lebih adalah 30 cm, sehingga antara tinggi tumpukan dan batas rak di atasnya masih ada jarak kurang lebih 10 cm. Hal ini akan memudahkan bagi pramuniaga ketika akan membantu atau ketika akan mengambil produk tumpukan tersebut, sehingga tidak rusak atau tidak bongkar ya. Kemudian sekarang tumpukan ditata dari kiri ke kanan dengan warna yang terang ke gelap, dengan warna terang ke gelap. Pada rak bersusun, warna di bawahnya mengikuti warna tumpukan di atasnya. Sementara itu, produk sisa diletakkan di bagian paling bawah. Kemudian untuk size atau ukuran disusun mulai dari kecil ke besar pada setiap tumpukan. Selain itu, warnanya disusun secara vertikal, yaitu dari terang ke gelap, dalam ring warna yang sejenis. Jangan lupa meletakkan POP di sebelah kiri pajangan. Berikutnya yaitu teknik pemajangan kombinasi digantung dan ditumpuk. Pemajangan pakaian dengan teknik ini adalah kombinasi digantung dan ditumpuk. Pola warna diterapkan pada teknik ini seperti terang ke gelap, gelap ke terang, atau mengikuti warna tumpukan pakaian di atasnya. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di bawah itu. Rapikan ya. Kita lanjutkan, yaitu untuk teknik pemajangan digelar. Teknik penataan digelar biasanya berfungsi memperlihatkan detail motif yang merupakan keunggulan suatu pakaian atau merchandise. Berikutnya yaitu teknik pemajangan produk berlapis atau layering. Khusus untuk materi ini yaitu tentang teknik pemajangan produk berlapis atau layering, saya sudah membuatkan video pembelajaran tersendiri ya, dan itu adalah alamat YouTube untuk membawa kalian menuju ke materi teknik pemajangan produk berlapis atau layering. Berikutnya kita akan bahas tentang penggunaan sarana untuk pemajangan produk fashion yang terdiri dari show window, center point, focal point, stage display, dan wall display. Show window atau window display, yaitu suatu ruangan kaca yang berfungsi sebagai media penataan produk atau display atau pemajangan sebagian besar produk yang ada di toko, yang meliputi fashion, aksesori, dan props.
Coba kalian lihat untuk contoh dari window display atau show window yang mengambil tema tentang Hari Kemerdekaan. Berikutnya yaitu center point, yang fungsinya sama dengan window display tetapi berbeda pada peletakannya. Center point berada di dalam toko dan dimanfaatkan sebagai media untuk memvisualisasikan beberapa jenis atau kategori pakaian tertentu. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Itu adalah contoh dari center point. Berikutnya yaitu focal point, yaitu media yang dipakai untuk memvisualisasikan setiap produk di tiap-tiap bagian. Contohnya adalah untuk aksesoris pria, dompet, dan dasi. Lanjut, yaitu tentang stage display, yaitu media visualisasi floor display untuk produk di setiap bagian dalam kategori tertentu. Jadi di sini menggunakan lantai atau floor display dan biasanya juga dikasih alas ya. Berikutnya yaitu wall display. Metode display menggunakan media dinding, ambalan, ram, bisa juga menggunakan body display dan lain-lain. Dan body display ini dipajang pada dinding dengan menggunakan ram. Nah, demikianlah materi tentang ide inovatif penataan produk. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian bisa membaca buku Penataan Produk kelas 12 untuk bisnis daring dan pemasaran dari penerbit Erlangga. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.